Shalom, yang di luar tetap ikuti dengan baik karena kita punya gedung cukup kecil ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini seluruh dunia merayakan sangsara Tuhan Yesus yang luar biasa. 2000 tahun lalu, pada jam segini inilah Tuhan Yesus dianiaya dari kemarin, dari semalam. Dia ditangkap, dia dipukulin, diludahi. Gambaran penyalipan yang baru kita lihat tadi belum seberapa. Gambaran penyalipan itu, gambaran aniaya itu sangat-sangat mengerikan sekali. Alkitab berkata, rupanya pun tidak semua orang mengenalinya. Karena begitu hancur, begitu rusak. Dan saya mendengar beberapa orang yang pernah ke Israel. Ada satu tempat sumur di mana Yesus kakinya diangkat ke atas, diikat. Itu ada sumur, langsung kepala Yesus dicelupkan di air itu. Beberapa menit diangkat lagi, dicelupkan lagi. Ada satu fakta sejarah yang mengatakan penganiayaan Yesus itu nggak main-main. Dia disuruh duduk di sebuah plat besi yang sangat panas. Saudara bayangkan dalam keadaan hanya pakai pakaian seadanya. Begitu panas, terluka luar biasa sekali. Bahkan dia harus duduk di paku-paku yang tajam. Begitu menyiksa sekali. Alkitab juga menulis, janggutnya yang panjang ditarik begitu paksa, sehingga tercabutlah janggut-janggut itu. Kotoran dimasukkan dalam mulut dia. Tapi waktu seperti itu dia tetap diam, tidak membalas. Dia dihina, diolok-olok, tidak membalas. Dia tetap diam. Taat sampai akhir, sampai di kayu salib. Tidak hanya seperti itu, Pak. Dia diseret dengan kaki yang terikat, ditarik, kepala ada di jalan-jalan berbatu. Ketika diseret, jalan di Yerusalem itu bukan jalan mulus, jalan yang berbatu, cukup keras. Diseret, diinjak, diludahi, dianiaya, dihina, dilecehkan, direndahkan begitu rupa. Itu hanya satu, untuk kita semua, menggantikan dosa kita semua. Hari ini dengar dengan baik. Hari ini adalah hari kemenangan. Kenapa disebut hari kemenangan? Kita akan berbicara tentang itu, Bapak Ibu. Ada banyak orang tidak menghargai salib Kristus. Ada banyak orang tidak mengerti rahasia di balik salib Kristus. Ada orang berkata, Tuhan kok mati? Yang mati adalah manusianya. Tapi rohnya tidak bisa mati. Dengan keadaan manusia, dia mati menggantikan dosa-dosa kita. Hari kemenangan inilah yang dinantikan oleh semua orang. Saya bayangkan kalau Bapak Ibu dan saya waktu 2000 tahun lalu ada di peristiwa itu. Mungkin posisi kita sama dengan para murid. Melarikan diri semua. Takut semua.
Waktu 2000 tahun lalu, Yesus diolok-olok, diludahi, diinjak-injak. Bahkan kepalanya dikasih mahkota duri. Kasih mahkota duri itu bukan ditempatkan dengan pelan-pelan, Pak. Duri di sana itu durinya beda sekali. Ada satu semak belukar yang durinya sangat tajam. Dan itu bisa menusuk sampai bagian tulang. Dan ketika duri itu masuk, Pak, itu rasa nyeri, bukan hanya nyeri, gatal begitu rupa. Itu ditaruh di atas kepala, bukan pelan-pelan, ditaruh begitu keras sekali, langsung dipukul pakai tongkat di kepala dia. Begitu menderita sekali. Dengar dengan baik pesan Tuhan pagi ini. Tuhan rindu kita berjalan dalam kemuliaannya. Tuhan rindu kita ikut Tuhan dalam kemuliaannya. Dengan kematian Kristus di kayu salib, Alkitab digenapkan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan kematian Kristus di kayu salib, kita semua menjadi percaya. Dan kita dipanggil dari seluruh penjuru dunia ini untuk mempercayai Dia supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan pingin Bapak Ibu, kesempatan yang ada, kita harus ikut dalam kemuliaannya, berjalan dalam kemuliaannya. Bagaimana orang berjalan dalam kemuliaannya? Salah satu unsur yang paling penting, semalam kita bahas, namanya kesetiaan. Tanpa kesetiaan kita dengan Tuhan, banyak orang percaya tapi tidak setia. Banyak orang menganggap dirinya beribadah tapi tidak setia. Banyak orang menganggap dirinya orang Kristen tapi tidak setia. Kesetiaan itulah yang harus ada dalam diri kita sampai maut menjemput kita. Sampai Tuhan berkata, "Nak, kamu pulang." Dan Tuhan akan berkata, "Sabaslah hai hambaku, engkau membawa, sudah mengalami hari kemenangan, hari kebahagiaan." Ini kesetiaan yang kita butuhkan. Yang kedua, untuk berjalan dalam kemuliaan Tuhan, unsur yang paling penting dalam hidup kita yang harus kita buat, ikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana rencana Tuhan mulai terjadi dalam hidup seseorang? Ketika orang itu melangkahkan kakinya di kolam baptisan, tanda pertobatan, maka secara otomatis rencana Tuhan itu bekerja di dalam hidup dia. Dimulai dalam hidup dia. Dalam perjalanan waktu yang kita tempuh, kadangkala dalam perjalanan itu, kita kadangkala meninggalkan Tuhan. Saat saudara meninggalkan Tuhan, maka rencana Tuhan itu berhenti, Pak. Ketika saudara berbalik kembali, rencana Tuhan itu bekerja terus. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 3 sampai ke 4. Amsal 16 ayat 3 sampai ke 4. Kita baca bersama-sama 2-3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuatmu segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Yang Tuhan inginkan, serahkanlah perbuatanmu, serahkanlah hidupmu, maka terlaksanalah segala rencanamu. Rencana Tuhan dalam hidup kita menjadi sebuah kenyataan. Tapi banyak kenapa orang mengalami justru sebaliknya. Rencana Tuhan tidak menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Orang itu tidak mau menyerahkan hidupnya dengan Tuhan. Unsur kedua yang paling penting supaya kita bisa berjalan dalam kemuliaan Tuhan, ikuti rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan lepas dari Tuhan. Kalau kita mencoba lari daripada Tuhan, maka
Yang ada adalah rencana setan. Hari kemenangan berbicara mengenai bagaimana kita ikut Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh. Hari kemenangan yang saya maksud pagi hari ini adalah setan tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupmu. Setan tidak bisa membaca alam pikiranmu. Ada banyak orang percaya setan bisa baca alam pikiran saya. Kata siapa? Kalau saudara berada dalam firman, hidup dalam firman, hidup dalam rencana Tuhan, setan tidak tahu rencana dan alam pikiranmu apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa? Saudara tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal dalam kamu. Dan engkau ditudungi oleh darah Kristus. Seperti engkau tinggal dalam botol. Kemasan botol ini adalah tubuh Kristus, darah Kristus. Tetapi kalau ketika botol ini dibuka, maka engkau akan, air tidak akan mengalir kemana-mana. Ketika engkau tidak setia, tidak taat, maka bagian Tuhan akan sulit bekerja. Bagian Tuhan akan berhenti bekerja. Posisinya apa? Roh Kudus didukakan. Setan tidak tahu rencana Tuhan, Pak. Kalau seandainya setan tahu rencana Tuhan, pasti dia tidak menyalibkan Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Perhatikan, penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, akan dimusnahkan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Amin. Setan berusaha memakai orang-orang Israel untuk membunuh Yesus. Dia pikir Yesus mati selesai. Dia pikir Yesus mati, nggak ada penghalang lagi, dan setan berkata, aku akan menguasai dunia ini. Dia pikir saudara percaya kepada Tuhan, itu biasa saja. Lain, Pak. Justru ketika disalibkan, kemenangan besar terjadi. Jadi setan tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup setiap orang percaya. Setan tidak bisa membaca hatimu. Setan tidak bisa membaca pikiranmu. Waktu engkau tetap berada dalam hadiratnya. Ketika engkau memberi kesempatan kepada iblis, kebencian, kecengkelan, tidak bisa mengampuni, kemarahan, dendam ada dalam dirimu, setan bisa mengambil alih hidupmu. Dan setan bisa membaca pikiranmu. Bedanya di situ. Makanya Alkitab berkata, jaga hatimu penuh kewaspadaan. Isi hatimu dengan buah-buah roh. Jangan ada luka-luka yang masih tersimpan. Kalau luka masih tersimpan, bukan rencana Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Rencana setan akan bekerja. Apakah itu? Membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan ingin kita berjalan dalam kemuliaannya. Tuhan ingin kita berjalan dalam kemuliaan dan menerima kemuliaan, mengalami kemuliaan itu. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita baca 2-3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bagi orang yang akan dibinasakan, kita ini diejek, Pak. Ngapain nyembah Tuhan yang mati?
Katanya Tuhan berkuasa, kenapa disalibkan? Katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa kok dia digebukin aja, kok diem aja? Sehingga orang berkata, ada jin kafir di atas kayu salib. Biar orang ngomong ABCD, Alkitab dengan jelas mengatakan pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Hikmat Allah tidak bisa dicerna dengan hikmat manusia. Begitu sulit, rahasia isinya. Kalau orang biar mendengar khotbah 1000 kali, tapi kalau orang itu tidak dibuka hatinya Roh Kudus, dia tetap menghujat namanya Yesus Kristus. Dan dengan baik. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di mana di dalam pemberitaan itu ada darah tercurah yang mengampuni dosamu. Amin. Katakan, salib adalah kekuatan saya. Bukan kalung salib kekuatan saya. Makna pengorbanan Yesus kekuatan saya. Ada banyak orang bangga pakai kalung salib, tidak salah. Ada bangga banyak orang pasang salib depan pintu, tidak salah. Tetapi kalau engkau mau seperti jimat dalam hidup kamu, itu tidak ada gunanya sama sekali. Yang paling penting tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Rencana Tuhan berjalan terus. Kenapa kita sering tersiok-siok? Kenapa kita tidak mau tinggal dalam hadirat Tuhan? Kenapa kita sering jatuh bangun? Kita tidak mau tinggal dalam hadirat Allah. Sehingga bukan rencana Allah, tapi setan mengambil alih rencana itu. Katakan kanan kiri, jaga hatimu baik-baik. Ini Pak, puluhan tahun ke gereja isinya kepahitan, terus tidak bisa mengampuni saudara, tidak bisa mengampuni keluarga, tidak bisa mengampuni tetangga. Apa gunanya kok ke gereja? Oh pendeta, saya masih kepahitan. 15 tahun lagi saya ingat-ingat dosa mama saya. Apa gunanya kok ke gereja? Saya tidak percaya diri pendeta karena waktu kecil saya dilecehkan, bla 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 bla, dianggap orang remeh. Apa gunanya kok ke gereja? Jangan berdiri di masa lalumu. Jangan berdiri di tengah kepahitanmu. Jangan berdiri di tengah kecengkelanmu. Kalau kau berdiri ada di situ, bukan rencana Allah yang bekerja. Sehingga setan bisa membaca pikiran orang itu, setan bisa membelokkan rencana. Yang tadinya engkau berjalan dengan Tuhan, karena engkau ada celah dalam hatimu, setan belokkan. Sehingga yang ada, setan bisa membaca alam pikiran. Jangan semua orang berkata, oh setan bisa baca alam pikiran saya. Nggak bisa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5 ayat 18. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 19. 1 Yohanes pasal 5. Kita baca 2-3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Perhatikan ayat 18. Dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Nyanya itu siapa? Dirimu. Si jahat tidak bisa menjamahmu kalau kita tidak berbuat dosa. Kalau hatimu tetap dijaga, Pak. Oh pendeta, aku bisa berbuat dosa kapan saja, tapi darah Yesus selalu disediakan, disiapkan. Ketika kita minta pengampunan dosa, maka ia setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9, tolong ditampilkan. Si jahat tidak bisa menjamahnya. Perhatikan, kita baca 2-3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya pertobatan itu dibutuhkan setiap saat, Pak. Bukan waktu kita dibaptis saja. Setiap saat kita sering berbuat dosa, kita mengalami dosa, kita jatuh dalam dosa. Mungkin pagi hari tadi
Saudara bangun tidur mulai bersungut-sungut. Saudara bangun tidur mulai menyalahkan sana sini. Itu sudah dosa. Waktu dalam keadaan berdosa, Alkitab berkata, minta ampun, Ia setia dan adil. Selesai, Pak. Ingat dengan baik, kalau kita tidak berbuat dosa, setan tidak bisa menjamah kita. Makanya jangan percaya apa kata orang ketika doakan orang kerasukan setan. Setan nanti masuk di dalam saya. Kalau you yang doakan orang berdosa, pasti masuk. Hatimu nggak benar, hatimu tidak suci, itu bisa masuk, Pak. Tapi kalau hatimu suci, si jahat tidak bisa menjamahmu. Si jahat tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupmu. Si jahat tidak tahu tentang masa depanmu. Si jahat tidak bisa membaca alam pikiranmu. Amin. Katakan, saya berada dalam lindungan Tuhan. Ketika saya berada dalam lindungan Tuhan, setan tidak bisa menyentuhku. Karena ada darah Yesus yang melindungi aku. Amin. Katakan kanan kiri, jangan berbuat dosa. Ingat itu. Baik-baik. Kita lihat Markus pasal 15. Ayat 1 sampai ke 14. Markus pasal 15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Untuk apa? Menyalibkan Yesus. Oke. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Ini jawaban yang saya paling gemari. Dia selalu mengatakan tepat. Pilatus bertanya, engkaulah. Ayat 3. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pak, Bu, kalau engkau dituduh orang, difitnah orang, jangan buru-buru membela diri. Ada waktunya diem, ada waktunya untuk menjawab. Kalau kita kadangkala cepat panasan, Pak. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 1, kita lambat mendengar, cepat berbicara, dan cepat marah. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Kalau kita dituduh orang, difitnah orang, jangan buru-buru kita balas ke sana kemari, diam dulu. Tapi kadangkala daging kita memancing kita, sehingga kita berusaha membela diri. Perhatikan dengan baik. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Setan masuk kepada alam pikiran hati para imam dengan menyuntikkan namanya kebencian, kedengkian, Pak. Sehingga ketika mereka memiliki hati dengki, mereka bermufakat untuk menyerahkan Yesus supaya Yesus dibunuh. Setan bisa mempengaruhi dirimu, menyuntikkan satu alam racun di hatimu, namanya kebencian, kedengkian.
Jangan berpikir saya benci itu bukan karena saya sendiri. Tidak. Itu adalah setan menyuntikkan racun. Makanya Alkitab dalam setiap saat pergunakanlah perisai iman dan pedang roh. Supaya apa? Kamu bisa melawan panah-panah api roh jahat. Panah api roh jahat itu isinya apa? Kebencian, kepahitan, iri, dengki. Kalau itu kita tidak pakai perisai iman, Pak, engkau akan kena. Dan kalau engkau akan kena, kecewa, kepahitan, nyalahkan Tuhan, tinggalkan Tuhan. Yang ada adalah kebencian yang luar biasa. Ini Pak, makanya jaga hati baik-baik dengan Tuhan. Oke, mari kita lihat. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas yang dibebaskan bagi mereka. Orang yang penuh kebencian, dia akan menghasut banyak orang. Itulah cara setan menghancurkan orang Yahudi. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kami sebut Raja Yahudi ini, orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesatkan, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Satu hal yang kita pelajari dari Pilatus, suka menyenangkan hati banyak orang dan mencari aman. Itulah salah satu setan meracuni setiap manusia. Jangan suka menyenangkan hati orang. Kalau orang suka menyenangkan hati orang, orang itu ingin aman, orang itu ingin diterima di semua kalangan. Orang itu dianggap familiar, orang itu dianggap baik, padahal orang itu sebenarnya munafik, Pak. Kalau engkau ingin cari aman, diterima banyak orang, engkau orang tidak punya pendirian. Engkau tidak punya pendirian, engkau berkumpul dengan orang A jadi A, berkumpul dengan orang B jadi B. Itu bukan terang dunia, itu bukan garam dunia. Engkau tidak akan bisa mengasinkan orang, karena engkau sudah nggak ada asin lagi. Engkau tidak bisa menerangi orang, karena engkau sudah tidak ada terang lagi. Katakan kanan kirimu, jangan suka menyenangkan hati orang. Jangan suka cari aman. Kayak Pilatus nanti. Nah ini Pak, mereka berusaha mengikuti apa yang setan katakan. Salibkan dia terus dengan penuh kebencian, Pak. Tapi mereka tidak tahu, mereka sedang dipakai Tuhan. Tapi mereka merasa dipakai Tuhan. Mereka sedang dipakai setan, tapi mereka merasa dipakai Tuhan, Pak. Karena ini yang mengubah hukum Musa, ini yang mengubah hukum Taurat. Mana bisa seperti itu? Lebih bagus pengaruhnya yang tidak baik kita habisin saja. Pak, orang yang penuh kebencian, dia tidak bisa membedakan dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Selama hatimu penuh kebencian, engkau tidak akan bisa membedakan ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Gak bisa. Mereka berpikir waktu Yesus disalibkan, kita bebas, kita menang. Dan setan berkata, aku juga paling yang menang. Mari kita lihat Pak, bagian kedua. Justru kemenangan terjadi saat darah itu tercurah. Justru kemenangan terjadi saat darah itu tercurah. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Markus pasal 15, mari kita lihat selanjutnya. Ayat ke-16 Pak, mari kita lihat. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana.
yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludainya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Menyakitkan, Pak. Sangat menyakitkan. Diolok-olok, diludai, dipukuli, tapi dia diam saja. Ayat 20. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa memikul salib Kristus Yesus. Mereka membawa Yesus di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya, membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jam 9. Jam semacam ini, Pak. Ketika disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil mengelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela juga dia. Mengenaskan, Pak, mengerikan. Dalam kitab Yesaya pasal 53. Mari kita akan lihat kitab Yesaya pasal 53. Ayat 1 sampai ke 6. Siapakah yang percaya kepada pemberitaan yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutupi mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itu Yesus, Pak. Mereka berpikir ketika disalib setan menang. Selesai sudah urusannya. Dia pakai orang-orang Yahudi, pakai imam-imam kepala, salibkan Yesus, matikan dia. Tapi justru di atas kayu salib itulah ada letak kemenangan besar. Ibrani 9 ayat 22, mari kita lihat di sana.
Ibrani pasal 9 ayat 22. Kita baca 2-3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa darah tercurah di kayu salib tidak ada pengampunan dosa. Justru di atas kayu salib itulah kemenangan besar terjadi. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5-11. Saya ingin baca ayat supaya Bapak Ibu kuat hatinya. Hendaklah kamu, kita baca sama-sama 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai manusia. Ayat 9 baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang setan tidak tahu, Pak. Makanya saya dan saudara kalau ada dalam hadirat Tuhan, ada perlindungan darah Yesus, hanya rencana Tuhan yang bekerja dalam hidupmu, bukan rencana kesalahan, bukan rencana sesuatu yang fatal. Alkitab berkata, rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku adalah penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Setan merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera kalau kita tinggal dalam hadiratnya. Makanya setan tidak bisa membaca alam pikiranmu, tidak bisa. Kenapa ketika orang kedukun bisa dibaca alam pikirannya? Karena itu darah Yesus sudah terbuka. Perlindungan darah Yesus sudah terbuka. Kalau engkau pergi ke dukun, setan bisa baca alam pikiranmu. Saya pernah belajar, Pak, ilmu itu, Pak. Saya tentukan orang ini lahir jam berapa, harinya apa, pasarannya apa, tahun berapa, kita hitung, Pak. Orang ini punya sifatnya begini, pasti masalahnya begini. Ada rumusannya dengan kuasa gelap itu, Pak. Saya diajarin bapak saya. Saya bisa membaca alam pikiran orang. Tetapi ketika sudah bertobat, saya tidak bisa. Karena setan ada dalam diri saya memimpin saya. Saudara-saudara kita kembali. Ketika Yesus disalib, justru kemenangan itu terjadi. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kita baca 2-3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik jemaat, untuk menggalakkan jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kenapa disebut hari kemenangan? Karena ketika darah tercurah, itulah kemenangan terbesar. Dipikir Yesus mati selesai. Tapi justru Yesus mati, dia menang atas maut, dia menang atas kuasa gelap. Makanya Yesus, Alkitab berkata tadi, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan semua yang ada di atas bumi, di bawah bumi akan tunduk di dalam nama Yesus. Dan nama Yesus itulah yang saudara bisa pakai, saudara bisa kenakan. Makanya kalau engkau berdoa, Bapa dalam nama Yesus, diakhiri di dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa itu barang. Kalau engkau tidak mematerikan dalam nama Yesus, doamu tidak sah. Di dalam Yesus, Alkitab berkata, hanya ada ya dan amin.
Di dalam Yesus hanya ada ya dan amin. Makanya doamu harus berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jangan asal berdoa saja, pakai nama Yesus. Karena disitulah letak kemenangan terbesarnya. Nama itu kita bisa pakai. Nama itu kita bisa pakai kapan saja, di mana saja. Saudara-saudara, kenapa disebut hari kemenangan? Karena nama di atas segala nama diberikan kepada kita. Dan penumpahan darah itu betul-betul membeli kita dengan luar biasa. Ada pertukaran di dalamnya. Yang dulu kita sebenarnya masuk neraka, tapi karena kita percaya kepada Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Bagian ketiga, kenapa disebut hari kemenangan? Karena Dia gantikan kita, Pak. Saya pernah cerita, ada satu pemuda jam 7 pagi mau ditembak mati karena kejahatannya. Orang tuanya tahu, dia jam 7 ada di depan regu tembak. Maka jam 6 pagi orang tuanya ingin membela dia. Ketika komandan berkata jam 7 lonceng itu harus dibunyikan. Lonceng yang beratnya itu 1 ton lebih ada di atas lonceng zaman dulu. Ketika jam 7 digoncang lonceng itu, tapi lonceng itu tidak berbunyi. Digoncang lebih keras, tidak berbunyi. Sehingga ketika lonceng tidak berbunyi, pemimpin pasukan, kenapa ini bisa terjadi? 5 menit, 10 menit tidak berbunyi. Tetapi darah tercurah, tertetes dari atas itu kepada tali-tali lonceng itu dan terhambur di bawah. Saudara tahu, ketika pasukan itu melihat ada seorang bapak tua memegang anak lonceng di dalamnya. Begitu kuat sekali sehingga kepalanya pecah, otaknya terhambur ke bawah, tapi dalam posisi masih memegang. Kepala pasukan, turunkan orang itu. Kenapa dia pegang lonceng itu? Ketika diturunkan, betapa kaget si pemuda. Itu adalah bapaknya sendiri. Dia tukar hidupnya buat anaknya. Sehingga kepala pasukan, karena sudah ada korban yang menggantikan kamu, maka engkau dibebaskan hari ini. Ada korban Yesus Kristus yang menggantikan saudara. Engkau dibebaskan dari hukuman dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kita baca 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Pak, kita ini dibeli, Pak. Ada satu bahasa, dalam bahasanya, bahasa asli Alkitabnya, kita ini dibeli dari budak yang sebenarnya kita sudah nggak layak, diambil, dibeli oleh Tuhan. 10 tahun, 20 tahun lagi, kita ini siapa? Sekarang sudah ada sepiah di gereja ini, kita ini sekarang siapa? Saudara sudah dibeli. Yang Tuhan inginkan, ikuti aku berjalan dalam kemuliaanku, ikuti aku berjalan dalam firmanku. Engkau akan lihat hari kemenangan yang lebih besar ke depan. Engkau akan melihat kemuliaan lebih besar lagi. Tuhan inginkan, engkau nggak usah balas apa-apa, ikutin aku saja. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Mari kita baca 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah itu sekarang ada di dalam diri kita. Secara roh darah itu mengalir dalam diri kita.
Makanya saya heran, orang yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, tapi hidupnya tidak beres. Itu saya tidak ngerti saya. Kenapa? Dia tidak menghargai pengorbanan darah Kristus. Dia tidak menghormati ketika Yesus disalib, dihancurkan, dicabik, diolok-olok, diinjak, diludahi. Dia tidak ingat pengorbanan Kristus. Tapi Yesus tetap setia dengan kita, Pak. Dia sedang menunggu kita terus. Dia sangat setia. Waktu kita tidak setia, dia tetap setia. Menunggu kita. Waktu kita mengundurkan diri, waktu kita melarikan diri, dia tetap setia menunggu kita. Sampai kita pulang. Nah, pulang nak. Seperti gambaran seorang bapak kepada anaknya yang minta warisan. Minta warisan, dia pergi, habislah warisan itu buat poya-poya di kota. Tapi bapaknya tetap menunggu dengan setia. Ketika didengarnya anaknya itu pulang, apa yang terjadi? Dia disongsongkannya di pintu gerbang. Bapak, aku pulang, tapi uangku udah habis. Aku orang paling berdosa, Bapak. Nah, kamu sudah pulang. Maka bapaknya lari memeluk dia. Yesus itu gambarannya seperti itu. Kita suka berbuat dosa, kita tidak suka, nggak benar hati kita. Yesus tetap menunggu kita. Waktu saudara lari 5 langkah, dia sudah 10 langkah lari lebih cepat daripadamu untuk menangkap dan memelukmu. Dan dia berkata, nak, kamu sudah pulang. Maka hari ini hari kemenangan besar, hari kebahagiaan besar. Aku buatkan pesta terbesar bagimu. Mereka menyuruh potong lembu yang gemuk, domba yang gemuk. Kita akan pesta hari ini. Kita akan minum anggur karena apa? Anakku sudah pulang. Yesus ingin engkau tetap berjalan dalam kemuliaannya. Supaya engkau, waktu dia datang, kita tidak didapati noda dan celah. Yang ada adalah kemuliaan. Ada satu firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Dia gantikan kita, Pak. Mari kita baca 2-3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan, jangan diganti. Imam besar bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Tuhan merasakan kelemahanmu. Tuhan mengerti masalahmu. Dia bisa merasakan, Pak. Saat ini dia bisa merasakan, Tuhan, aku ini sedang sakit, Tuhan. Tuhan, aku sedang punya masalah dengan anakku. Aku sedang punya masalah dengan ini dan itu. Tuhan merasakan, Pak. Dia mengerti sekali, Pak. Yang Tuhan inginkan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan merasakan kelemahanmu. Perhatikan ayat 16. Kita baca 2-3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan penuh keberanian. Kenapa disebut dengan penuh keberanian? Karena banyak orang kita kan menghadap Tuhan masih mengingat dosa-dosanya terus. Waktu Bapak Ibu menghadap Tuhan, Bapak Ibu berkata, Tuhan, Engkau sudah sucikan aku dengan darah-Mu. Aku mohon kemurahan-Mu terus, supaya aku menerima rahmat-Mu terus menerus. Ketika Bapak Ibu berdoa, setan mengingatkan dosa-dosa yang kau lakukan. Dia akan berkata, kamu belum layak, kamu belum layak, kamu belum layak. Itu terus menerus, kamu belum layak, kamu belum layak. Ketika kita mendengar bisikan setan, memang aku tidak layak, maka gugurlah pengampunan itu. Imanmu akan gugur. Waktu engkau berkata, darah Yesus menyucikan aku, itu betul-betul sudah disucikan, Pak. Tapi ketika setan ngomong dalam otakmu berkata begini,
engkau belum diampuni, engkau belum layak. Betul, aku belum layak. Ketika pengakuanmu begitu, Pak, hati-hati. Gugur itu, Pak. Ikuti kata saya, darah Yesus sudah menyucikan dosaku. Aku ciptaan baru. Aku ciptaan baru. Darah Yesus sudah mengampuni aku. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita berani berkata, Tuhan. Amin. Dia gantikan kita. Penyakitmu digantikannya. Penyakit dari ujung rambut, ujung kepala sampai kaki, semua sudah digantikan di atas kayu salib. Penyakit, semua penyakit sudah digantikan di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata, 1 Petrus pasal 2, mari kita lihat sebagai ayat terakhir bagi kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Kita akan baca. 2, 3. Sebab terus tetapi sekarang perhatikan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kata ganti kita diganti namamu. Paham? Kita mulai 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa Anjar di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya Anjar yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya Anjar telah sembuh. Ulang lagi, Pak, kenapa saya suruh mengucapkan kata-kata? Ada banyak orang yang mengalami mujizat tanpa didoakan. Hari ini engkau yang sakit apapun, ikuti perkataan ini. Jenis apapun penyakitmu, ikuti perkataan ini. Kata ganti kita dan kata ganti kamu diganti namamu dengan keras. Yang keras ngomongnya, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya, sebut namamu kalau saya bilang, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya, penyakit apapun, Pak. Saya pernah suruh mendoakan, ada orang dalam KKR, itu seluruh tubuhnya, Pak, kena namanya burik atau burik-burik apa ya? Bersisik kudis kadas. Saya lihat semua di sini kinclong semua. Tapi si bapak ini datang dengan dari muka sampai seluruh tubuhnya, Pak, seperti kadas kudis. Sehingga dia tidak mau tinggal di kampung. Sudah kadas kudis plus bau. Pernah lihat model kayak gitu? Kadas kudis bau. Dia bilang, pendeta, apakah Tuhan sudah masih bisa menyembuhkan saya? Saya ini nggak mau tinggal di kampung. Sudah 2 tahun saya tinggal di luar kampung. Saya tinggal di tengah hutan. Karena apa? Kadas kudis. Saya bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya suruh membaca ayat ini. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saudara-saudara, kita malam itu kita doakan. 1 minggu kemudian, ponakannya cerita sama saya, Om, dia sudah pulih seperti bayi kembali. Amin. Karena darah Yesus tercurah di kayu salib menggantikan penyakit apapun kepada setiap orang. Ada satu orang ibu,
Sekarang ibu ini menjadi mertua kawan saya, seorang pendeta. Beberapa tahun lalu dia ikut KKR, tempat pelayanan saya. Dia digotong, Pak. Ibu ini digotong. Dia tidak bisa jalan karena kakinya itu mengalami fatal. 2 tahun tidak bisa jalan dia. Ketika digotong, KKR 30 menit belum selesai, itu masih di lapangan sekolah. Tiba-tiba ada orang datang pakai berjubah putih. Dia mukanya bersinar. Bangun anakku, kamu sudah sembuh. Orang itu jalan. Waktu KKR, saya lagi bicara, dia menyela. Om, saya ingin bersaksi. Ibu sakit apa? Tadi sebelum KKR, saya ada digotong di situ. Saya ini nggak bisa jalan. Ada orang berkata, kamu sudah sembuh anakku. Dan betul-betul sembuh, Pak. 1 minggu kemudian saya jumpai, masih ingat di area Senakin. Dia pakai sepeda pancal ibu itu. Saya lagi jalan kaki. Dia samperin saya. Om lihat saya, om lihat saya sudah sembuh. Kenapa? Dia percaya apa yang dikatakan firman. Oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Penyakit apapun hari ini katakan, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Rematik kek, kanker, tumor, apapun yang kau percayai pengakuan imanmu dengan benar, terjadi dan itu terjadi. Penyakitmu dari kecil sampai besar sudah digantung di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Pak, penyakitmu sudah sembuh. Mari kita bangkit berdiri.